Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum waskuru lillahi in kuntum iya ta'budun. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Dalam ayat Allah yang singkat ini menjelaskan begitu pentingnya arti daripada doa. Doa adalah ibadah. Doa yang kita panjatkan adalah merupakan bentuk ketidaksombongan kita di hadapan Allah. Maka dari itu disebutkan fadhkuruni adhkurkum. Jika engkau dekat samaku, aku akan dekat lagi padamu. Waskuru lillahi in kuntum iya ta'budun. Waskuru lillahi, dan banyaklah bersyukur, mensyukuri nikmat Allah dan tidak melaksanakan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering kita ucapkan ketika pada posisi kita yang sering sekali mayoritas posisi kita lagi kena masalah. Doa ada yang dikabulkan, ada yang ditangguhkan, ada juga yang tidak dikabulkan. Karena alasan tertentu hanya Allah yang tahu. Doa yang dikabulkan seketika adalah doa yang itu baik buat mereka, buat hamba Allah yang mungkin bisa dilalui oleh hambanya. Doa yang ditangguhkan adalah doa di mana Allah Maha mengetahui jika doa itu diberikan sekarang atau dikabulkan sekarang, maka akan jadi bumerang, jadi musibah buat hambanya. Sedangkan doa yang tidak dikabulkan, bukan tidak dikabulkan, namun nanti diberikan pada waktu di akhirat. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, minta tolong kepada Allah bisabri wassalah, dengan sabar di dalam segala suatu ujian dan musibah, sholah, dan dengan sholat mohon segala sesuatu dengan doa-doa. Innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah bersama hambanya yang sabar. Minta tolong hanya kepada Allah dengan doa ini. Dan setiap doa pasti Allah kabulkan. Cuma bedanya itu tadi. Makanya Allah dalam ayatnya meyakinkan hambanya, fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni adhkurkum. Dekatlah kamu kepadaku, aku akan lebih dekat lagi kepada. Mintalah segala sesuatu kepadaku, akan kukabulkan apa permintaanmu. Namun apapun bentuk permintaan kita, baik buat kita, belum tentu baik di mata Allah. Maka seperti tadi yang Ustaz jelaskan di awal, yaitu doa yang dikabulkan, doa yang ditangguhkan, dan doa yang tidak dikabulkan. Maknanya bukan gak dikabulkan, tidak dikabulkan di dunia, namun nanti diberikan di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, ketika kita mengajukan atau kita mohon, ketika dalam etika kita berdoa, berbagai macam cara, berbagai macam etika yang kita lakukan.
Salah satunya dengan ucapan-ucapan yang kita lantunkan. Di sini ada beberapa trik. Yaitu setiap kita berdoa, coba trik ini diterapkan. Jadi cobalah sesekali setelah sholat, berdoalah seperti ini. Jadi setelah sholat, berdoalah seperti ini. Yang pertama, ya Allah, aku tak punya apapun yang bisa kutunjukkan. Namun aku berharap Engkau menyukai salah satu kebaikanku, walaupun kebanyakan yang kumiliki adalah dosa. Artinya kita rendah diri di hadapan Allah. Artinya kita berserah diri di hadapan Allah. Artinya kita pasrah dengan kehendak Allah. Dan nanti Allah sendiri yang akan mengabulkan. Innallaha bali'ul amr. Sesungguhnya Allah itu maha mengurusi segala sesuatu yang berbau seperti ini. Dunia tidak ada apa-apanya. Dunia sifatnya fata morgana, lebih bagus lagi. Roknatal fajri qabla subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba. Roknatal fajri khairum min dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2 rakaat sebelum subuh yang kita lakukan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa kita menghitung-hitung dunia? Innahu li hubbil khairi lasyadid. Kenapa kita hitung-hitung dunia? Kalau kita kebanyakan cinta dunia, artinya kita tidak cinta akhirat. Akhirnya kita tidak cinta dengan kehidupan berikutnya. Ingat, ketika kita mati, meninggalkan dunia, kita masuk ke alam kubur, alam barzakh. Ini baru pintu pertama perjalanan panjang kita. Baru pintu pertama ini, alam barzakh itu. Bisa dibayangkan kalau pintu pertama begitu menakutkan, bagaimana pintu kelanjutannya? Yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul mizan. Bagaimana kelanjutannya? Lebih mengerikan lagi. Namun begitu pintu alam barzakh, pintu utama kita nyantai-nyantai aja. Dengan amaliah kita, dengan amaliah kebaikan kita, maka kelanjutannya akan mudah. Dan uniknya mereka nanti mulai masuk pintu pertama, tidak ada tua, tidak ada muda, semua disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi umur 33 tahun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimah. Tadi yang pertama. Yang kedua, ya Allah, sibukkanlah aku dengan kebaikan hingga aku lupa akan kesedihan. Lucu kan? Ya Allah, sibukkanlah aku dengan kebaikan hingga aku lupa akan kesedihan. Saking senangnya kesibukan dengan kebaikan, menyingkirkan duri di jalan, segala sesuatu. Ustaz pernah lihat itu di TikTok itu, coba ada seorang yang benar-benar ringan tangan, dia seperti bikin aspal sendiri tanpa disuruh, dengan modal sendiri, kemudian dipakai nutup jalan di luar, dia tanpa ada merintah ini. Masya Allah. Ini merupakan suatu jariah, kebaikan. Saking sibuknya dengan kebaikan ini, maka dia akan lupa dengan kesedihan mereka. Coba amaliah seperti ini. Andai kata kita jalankan, kita lakukan, kita semua seperti ini, mungkin kita akan dijauhkan dengan ghibah, dengan fitnah, dengan segala sesuatu yang senantiasa mengurangi dosa, mengurangi daripada dosa orang lain. Orang yang kita ghibah pasti dosanya kita keruk terus. Pahala kita keluarin kepada mereka. Mau kita ngeluarin pahala amaliah kita kepada mereka yang kita rasain, yang kita ghibahin, yang kita fitnahin, dengan catatan yang difitnah atau digibah ini tidak punya balas dendam. Wa'afinina anin nas, mudah memaafkan sesamanya. Kemudian yang tiga, ya Allah, jauhkan aku dari rasa lelah hingga aku bersyukur atas keberkahan, atas berkah rahmat Allah yang Allah berikan ini, memudahkan kita untuk memulai segala sesuatu dengan benar.
Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, diangkat tempat yang terpuji. Wa qur rabbi adkhilna mudkhala sidqin, diajak memulainya dengan masuk dalam suatu pekerjaan dituntun oleh Allah. Wa akhrijna makhraja sidqin, ketika kita keluar diajak ini dituntun oleh Allah dengan jalan keluarnya. Ini merupakan suatu tuntunan. Allah tuntun kita dengan hal-hal seperti ini. Dan kemudian andai kata ada orang yang mengganggu kita, ada orang yang jahil sama kita, Allah akan jaga kita. Wa qur rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Coba hal seperti ini, suatu hal yang benar-benar kita harus benar-benar teliti. Andai kata kita diberikan berkah keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya doa fadhkuruni adzkurkum. Kemudian yang keempat, ya Allah, jika memang doa yang kulangitkan terhalang dengan dosa yang kulakukan, maka kabulkanlah doa ibuku ya Allah. Jadi mengharap doa ibu kita, karena surga di bawah telapak kaki ibu. Doa anak yang soleh kepada ibunya tidak terhalang apapun. Doa ibu terhadap anaknya tidak terhalang apapun. Makanya antum semua yang jadi umi, jadi ibu, seorang ibu jangan mudah sekali melantunkan segala ucapan yang enggak berbobot di mata Allah, yang berbau melaknat, yang berbau yaitu mengklaim, mengutuk segala sesuatu kepada anak. Kenapa? Karena doa seorang ibu terhadap anaknya ini mutajab. Ini suatu kisah nyata yang Ustaz pernah lihat. Suatu ketika ada dulu temannya Ustaz ini, anaknya itu hilang, kasarannya hampir gila. Ketika anak si ini mau gila di sekolahan ini, kemudian si ibu ini tidak mau dibilang anaknya gila. Anakku tidak gila, anakku waras. Setiap ucapan apapun anak ini semakin parah, semakin parah. Semakin kalau orang kita bisa melihat ini orang ini sudah gila. Tapi ibunya tetap bersikuku, anakku tidak gila. Karena doa seorang ibu ini kisah nyata. Doa seorang ibu ini yakin bahwa anakku tidak gila. Maka si anak ini kembali pulih seperti semula. Atas izin Allah, atas mukjizat Allah. Karena apa? Karena saking ampuhnya ucapan seorang ibu. Makanya hati-hati. Kalau seorang ibu, antum seorang ibu, kalau punya anak, ya, kalau punya anak, meskipun anak itu nakal, bu, anak ibu nakal sekali, oh anak umi nakal sekali, enggak, anakku enggak nakal, coba begitu, sambil didoain. Seorang ibu harus benar-benar riyadhah, benar-benar banyak ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Setelah selesai sholat wajib kalau bisa dibacakan anak ini alam nasroh laka sodrok 3 kali, tidak bisa 3 kali, sekali bacain buat anak. Wa khususan ila rohanati wa jasmaniyati si fulan, misalkan si fulan bacain al-fatihah kemudian bacain alam nasroh laka sodrok, kalau bisa 3 kali, kalau bisa 7 kali setiap sholat fardu. Coba ini diamalin, nanti pasti beda sekali. Kemudian yang kelima, coba sekali-kali setelah sholat berdoalah, yaitu, ya Allah, tunjukkan kepada hambamu ini seindah apa hidup ini dan semudah apa hidup ini. Nanti Allah akan tunjukkan. Seindah apa hidup ini, ternyata indahnya hidup ini ketika kita bisa nangis, bisa sujud di hadapan Allah, bisa bangun di sepertiga malam, bisa menunaikan sholat tahajud. Inilah indahnya mereka. Dan mereka yang bangun jam 2 pagi sampai menjelang subuh, sampai nanti setelah suatu tidak tidur, maka mereka ini
diringankan sakitnya, disembuhkan sakitnya, baik itu sakit hati, sakit jasmani dan rohani. Buktinya apa? Buktinya banyak. Mereka yang gemar dengan ayat ini dan menjalankan dengan istiqomah dengan ayat Al-Isra ini, aqimus shalah lituluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anan fajr inna qur'anan fajri kana masuda. Aqimus shalah, dirikanlah salat, lituluki samsi, mulai matahari tenggelam, ila ghasaqil lail, sampai pertengahan malam, dengan kita menjalankan atau mendirikan salat sunnah, wa qur'anan fajri, sampai salat subuh. Innal fajri kana masuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Coba kalau kita seperti ini kita jalankan, karena salat kita disaksikan oleh para malaikat. Belum lagi disambung dengan ayat Al-Isra berikutnya, wa minal laili fatahajj bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sehingga terbentuklah suatu kejasmani dan rohani yang sehat pada diri kita tanpa sadar. Mereka semua pada bubuk, kita baru bangun, kemudian menjalankan sholat-sholat sunnah, Masya Allah. Dan langkah banyak hamba pilihan Allah yang bisa mendirikan sholat-sholat seperti ini. Makanya bahagialah antum semua ketika sampai sekarang masih istiqomah di dalam menjalankan sholat tahajud, sholat hajat, sholat sepertiga malam, zikir sebanyaknya, sholawat 1000 kali, istighfar 1000 kali. Nikmatnya orang istighfar bagaimana? 4 kenikmatan orang banyak istighfar. Satunya adalah apa? As-sabirin, diberikan kesabaran, as-sadiqun, diberikan kejujuran, wal qanitin, diberikan kekhusyuan dalam ibadahnya, wal munfikina, diberikan rezeki berlimpah dengan segala apapun makhraja, diberikan jalan keluar. Kemudian yang keenam, ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, turunkanlah. Allahumma in kana rizqi fis samawati wal, jika rezeki kami masih di atas langit, ya Allah, turunkanlah. Apabila rezeki kami benar-benar dalam, sulit, keluarkanlah ya Allah. Ketika rezeki kami jauh atau sukar, mudahkanlah. Rezeki kami jauh, dekatkanlah. Rezeki kami haram, sucikanlah. Maka ada doa, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqribhu. Doa ini diucapkan terus agar kita benar-benar bisa tidak sombong di hadapan Allah, bisa menengadahkan diri kita pada Allah, pasrahkan diri kita pada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tahtasib. Maka Allah akan berikan jalan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apapun yang ada di dunia ini rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin pasrah tiap pagi jam 2 sampai menjelang subuh kita berjuang meraih rezeki. Meraih rezeki ini. Kejelekan kita sebagai hamba Allah ketika kita meraih, memohon mendapatkan rezeki, ini pasti berupa uang. Padahal uang itu di mata Allah tidak ada apa-apanya. Nikmat rezeki yang paling utama adalah kesehatan. Wa'afini wa'fu anni. Wa'afini wa'fu anni. Kesehatan ini paling utama. Buat apa kita uang banyak, makannya aja ditakar. Lebih baik uang sedikit namun kita bisa makan enak. Hidup di dunia cuma sekali. Tidak ada hidup di dunia 2 kali. Gunakan semua untuk ibadah, makan enak, semua enak tanpa ada larangan. Orang kalau udah seusia kita udah mulai kita kena larangan. Tidak boleh makan ini. Ini tidak boleh, udah ada aturan larangannya. Belum lagi segala sesuatu yang mulai masuk ke dalam tubuh kita. Apa? Penyakit. Kena diabetes, gula, jantung, ginjal, tetek mengek. Belum lagi kena penyakit apa? Penyakit duniawi, penyakit hati.
Semua ini akan hilang. Semua ini akan diangkat sakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang rajin istiqomah. Wa minal ladzi fatahasbihi nafilatala. Orang yang rajin istiqomah dalam menjalankan salat tahajud. Makanya orang salat tahajud siangnya bersinar. Wajahnya bersinar. Beda mereka nggak pernah salat tahajud. Masyaallah muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat satu ayat ini. Fadhkuruni adhkurkum waskuruli wala takfurun. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua menjadi hamba Allah istiqomah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'asyabirin. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.